A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, alhamdulillah, saya mau ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah yang sangat banyak, sehingga kita masih bertatap muka, bermuajahah, walaupun melalui pengajian ataupun melalui kamera YouTube. Semoga kita sama-sama masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, sehingga kita selamat dan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, kali ini kita akan membahas lagi tentang kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 163 kita akan membahas fi fadilati dzikri, tentang keutamaannya dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa afhamana bi ta'lifihi, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 163. Di sini Al-Majlisul Khamisah wal Arba'un fi Fadilati Dzikri, mengupas tentang fadilah zikir. Mengupas tentang fadilah dzikir. Di dalam fadilah dzikir ini, seterusnya surat Al-Ahzab, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengupas tentang dzikir, Kiai Musannif ini langsung mengambil suatu dalil dalam Al-Quran. Dalil Al-Quran yang dipakai, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para atau beberapa malaikatnya Allah itu yusalluna, sama membaca salawat. Allah dan para malaikatnya membaca salawat ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman. Siapa mereka? Alladzina, sallu, bersalawatlah siapa kamu semuanya, alladzina amanu, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan bersalamlah siapa kamu sekalian, taslima, dengan yang salam yang sempurna. Nah, di dalam fadilah dzikir ini Kiai Musannif langsung mengambil
satu ayat yang maknanya ayat ini berzikir, yaitu berzikir yang bernama salawat. Zikirnya yang dikupas pertama kali adalah ayat yang mengatakan tentang salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum dilanjutkan kepada seterusnya, saya sekarang di sini akan mengupas tentang salawat. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah itu yusalluna, sama bersalawat kepada Nabi. Kemudian perintah Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, di sini pengertian salawat sekarang. Salawat di sini, arti salawat di sini ada 3 hal. 3 hal pengertian salawat di sini. Yang pertama, innallaha, salawat terhadap Allah. Wa malaikatahu, dan salawat terhadap malaikat Allah. Amanu, juga salawat orang-orang yang beriman. Maksudnya manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa pengertian salawat satu-satu 3 bagian salawat ini? Yang pertama, innallaha, jadi salawat Allah kepada Nabi Muhammad, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, dan salawat kita semua makhluk Allah yang namanya manusia ataupun jin kepada Nabi Muhammad. Ini keterangan di dalam, saya ambil keterangan di dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Di sini ada. Wassalatu, tentang salawat. Wahia, dan adapun salawat itu minallahi, tetap daripada Allah, ar-rahmatu, rahmat, wal maghfiratu, dan ampunan. Nah, sekarang kategori yang pertama, salawat dari Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Rahmat dan ampunan, maghfirah. Jadi Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Nabi Muhammad. Yusalluna 'alan nabi, tetap memberi ampunan dan rahmat kepada Allah. Senantiasa terus diberi ampunan dan rahmat oleh Allah. Itu salawatnya Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat, terus-terusan Allah memberi rahmat dan ampunan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu sama sekali tidak punya dosa itu. Apalagi beliau adalah maksum, terjaga dari dosa. Rahmat Allah dan ampunan Allah kepada Nabi Muhammad, itu makna salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dan adapun kategori yang kedua, apa salawatnya malaikat terhadap Rasulullah? Wa minal malaikati istighfar. Sedangkan salawat yang kedua itu salawatnya malaikat terhadap Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya istighfar, memintakan ampun. Tadi dari Allah ampunan, sekarang ditambah lagi malaikat tetap memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, salawat dari manusia atau dari jin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dari orang-orang yang beriman, namanya di sini disebutkan wa minal ibadi wa minallahi wa min ibadihi, dan dari hambanya Allah itu doa. Jadi kalau dari kita
salawat kita terhadap Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa. Sehingga dikatakan di sini seterusnya, fa idza qila innallaha ta'ala yusalli ala fulanan, andai kata, maka apabila ada kata-kata innallaha ta'ala yusalli ala fulan, kalau ada kata-kata innallaha ta'ala yusalli ala fulan, maknanya wal muradu, yang dikehendaki di sini, katanya yang tadi itu seterusnya, fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfiruhu, berarti Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah dan memberi ampunan kepada Rasulullah. Ini kalau ada kata-kata innallaha ta'ala yusalli ala fulan, berarti Allah memberi rahmat terhadap fulan dan mengampuni terhadap fulan. Kemudian kalau ada kata-kata wa idza qila innal malaika yusalluna ala fulan, innal malaika yusalluna ala fulan, kalau ada kata-kata begini yusalluna di sini, wal muradu minhu annahum yastaghfiruna lahu. Nah, berarti innal malaika yastaghfiruna ala fulan, berarti yusalluna di sini maknanya adalah yastaghfiruna, malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk fulan. Itu salawat. Sebelum melangkah ini, tuntaskan ini. Kemudian wa mina, kalau dari kita dari manusia, idza qila inna fulanan yusalli ala fulan, ada kata-kata inna fulanan yusalli ala fulan, maknanya fal muradu minhu annahu yad'u lahu. Kalau ada kata-kata sesungguhnya fulan bersalawat kepada fulan, ini artinya salawatnya di sini fal muradu minhu annahu yad'u lahu, sesungguhnya fulan mendoakan kepada fulan. Kepada Rasulullah, ya, manusia mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna salawat menurut di dalam surat Al-Ahzab tadi yang dijelaskan dalam fi fadilati dzikri di sini, bahwa salawat itu kepada Allah adalah rahmat dan ampunan. Dari Allah adalah, maksud saya dari Allah kepada Nabi Muhammad rahmat dan ampunan. Kalau dari malaikat adalah memintakan ampun, istighfar. Kalau dari sesama kita, kalau dari manusia adalah yad'u lahum, doa, merdoakan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat hebatnya salawat, saudaraku. Sangat hebatnya salawat. Maka kita jangan usahakan, kita jangan sampai melepas baca salawat ini. Jangankan hanya kita, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Para malaikat semuanya, yang berjuta-juta malaikat, bermiliar-miliar malaikat itu bersalawat terhadap Nabi Muhammad. Sehingga seterusnya halaman 164, an Abi Hurairah wa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa malakan a'tahu sam'al khalaiqi kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamati fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan illa sammahu bi ismihi wa ismi abihi. Nah, ini lagi tulisannya tadi, hadis dari Abu Hurairah dan dari Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir dan sahabat Abu Hurairah, meneruskan yang tadi itu firman Allah tentang salawat. Katanya Abu Hurairah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai, semoga meridai siapa Allah anhuma atas keduanya, Ammar dan Abu Hurairah.
anin Nabi SAW, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu, bahwasanya Nabi SAW itu qala, bersabda siapa Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, katanya Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa malakan, Allah menjadikan satu malaikat, khusus Allah menjadikan satu malaikat, atahu asmal khalaika sam'al khalaiki kulliha, Allah menjadikan satu malaikat, katanya Rasulullah, hadis yang dari Ammar bin Yasir dan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Allah menciptakan satu malaikat khusus. Ini khusus, malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Allah memberi kepada satu malaikat ini keistimewaan sam'al khalaiqi kulliha, mendengar ke semua pembicaraan makhluk Allah di dunia, baik yang di dalam lautan, baik yang di daratan, di dalam batu, di dalam apapun saja makhluk Allah di dunia ini, semua didengar oleh satu malaikat ini. Satu malaikat ini diperuntukkan wa huwa qaimun ala qabri ila yaumil qiyamah, katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu malaikat yang istimewa ini yang diciptakan oleh Allah bisa mendengar kesemuanya perkataan makhluk Allah di dunia ini, yaitu malaikat ini ditugaskan oleh Allah qaimun ala qabri, itu berdiri ala qabri, di atas kuburku, katanya Rasulullah SAW. Jadi satu malaikat ini diciptakan oleh Allah mendengar kesemuanya makhluk dan berdiri di atas kuburannya Rasulullah SAW. Kapan waktunya? Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Kemudian fama min ummatin, fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan illa ismuhu illa sammahu bi ismihi wa ismi abihi. Nah, tugasnya malaikat ini, katanya Rasulullah, tidak seorang pun min ummati, dari umatku, yusalli alayya salatan, tiada seorang pun dari umatku dimanapun bentuknya, baik di timur, di barat, selatan, dan utara, atas, bawah, dimanapun penjuru tempatnya, membaca salawat kepada Nabi. Ini mendengar. Malaikat ini mendengar. Begitu ada umatnya Rasulullah membaca salawat terhadap Nabi Muhammad, langsung malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad namanya orang itu. Misalkan si A, ya Rasulullah, si A baca salawat terhadap Rasulullah. Wa ismi abihi, bukan hanya dirinya yang membaca, tapi nama ayahnya lagi disebut. Ya Rasulullah, A bin Fulan atau Fulan bin Fulan baca salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keistimewaan, kehebatan salawat. Jadi sampai-sampai Allah mengutus satu malaikat hanya untuk mendengarkan, padahal ini mendengar kesemuanya perkataan makhluk di alam, di dunia ini, mendengarkan. Nah, kemudian ini hanya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salamnya orang yang bersalam kepada Rasulullah, salawatnya orang yang membaca salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai namanya disebut, semuanya sampai namanya disebut, bahkan nama ayahnya. Itu hebatnya salawat, itu hebatnya salawat, ini hebatnya salawat. Makanya saudaraku rahimakumullah, mari kita jangan diusahakan, jangan dilepas salawat ini, jangan dilepas, supaya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini salawat, sampai Allah menciptakan malaikat. Malaikat ini keistimewaannya mendengar kesemuanya makhluk, perkataan makhluk, dan ada di atasnya kuburan Rasulullah, menyampaikan, tugasnya hanya menyampaikan. Salawatnya orang yang membaca salawat terhadap Rasulullah disampaikan kepada Rasulullah, namanya bahkan nama ayahnya. Jadi kita kalau bersalawat istimewanya, nama kita disampaikan oleh Rasulullah, bahkan nama ayah kita juga disampaikan.
Berarti adalah salah satu di antara sekian banyak berbakti kepada ayah, kepada orang tua, termasuk baca salawat. Karena nama orang tua kita disampaikan juga oleh malaikat kepada Rasulullah SAW, Fulan bin Fulan. Termasuk orang tua kita dapat pahala juga. Disenangi, kalau kita disenangi oleh Rasulullah, orang tua kita disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dicintai dan disenangi oleh Rasulullah, sudah jelas dan terang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebatnya salawat, saudaraku rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di dalam kitab Durratun Nasihin, dalam halaman 164. Ini kehebatan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu waqala, dan bersabda, waqala wa ismihi, waqala ya Muhammadu, dan berkata, malaikat itu berkata tadi, terusannya tadi umat muslimin, ya Muhammadu inna fulan ibni fulan shalla alaika. Ini yang tadi yang sudah saya jelaskan itu. Fulan bin Fulan bersalawat padamu ya Rasulullah. Ya Muhammadu, katanya malaikat tadi, inna fulan ibn fulan shalla alaika. Ya Nabi Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan bersalawat padamu, alaika, padamu. Faqalu ya Rasulullah, faqalu, berkata para sahabat, tanya para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, yang Rasulullah menjelaskan tentang hadis ini, ya Rasulullah menjelaskan sabdanya ini, para sahabat berkata, qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, faqala alaihi salatu wassalam, hada minal ilmil maknuni, walaula annakum sa'altumuni ma akhbartukum bihi. Ini sabdanya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wakkala bi malakaini fala udhkaru inda muslimin fayusalli alayya illa qala dhanikal malakani ghafarallahu laka wa taqulul malaikatu jawaban lahuma amin. Nah, ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kehebatannya salawat. Oleh sebab itu saudaraku rahimakumullah, bersama-sama kita memperbanyak salawat terhadap Rasulullah. Apalagi di akhir-akhir seperti sekarang ini, di akhir-akhir zaman ini, yang sebentar lagi, tidak akan lama lagi akan kiamat dunia ini. Maka usahakan jangan dilepas salawat ini, untuk lantaran jadi keselamatan dan kebahagiaan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya maka nanti akan saya teruskan kepada pengajian berikutnya. Sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan tentang hadis Rasulullah, firman Allah, dan di dalam kitab Durratun Nasihin ini fi fadilatil dzikri. Semoga ada guna dan manfaatnya. Seterusnya akan saya sampaikan pengajian berikutnya. Yang jelas kita hikmah daripada pengajian kali ini, kita usahakan jangan sampai melepas salawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Kalau kita mau masuk kategori orang yang beriman, karena di sini ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah masih menentukan orang yang beriman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau mau masuk kategori orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang yang sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ida fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat dan bahagia di dunia
di dalam agama, selamat dalam agama, dan selamat nanti di alam akhirat. Juga selamat kita di dalam kubur dan selamat di akhirat nanti sama-sama ikut di belakangnya Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.